3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Penilai Uji Kinerja, perkenalkan, nama saya Yunus Abadi. Saya adalah guru MI Raisul Anwar, Kedung Rejoso, Kota Anyar, Probolinggo, Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai peserta PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK Unwahas Semarang dengan nomor induk mahasiswa 24406061702. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, akan melaksanakan video kreatif pembelajaran untuk uji kinerja PPG dengan materi unsur intrinsik pada siswa kelas 5 MI Raisul Anwar Kedung Rejoso dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat itu datangnya dari Allah. Oleh sebab itu kalian semuanya kelas 5 ini, putra dan putri, harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Siap menjaga kesehatan? Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Pak Guru minta bantuan dari ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan solehah. Doa sudah kita baca bersama-sama. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pak Guru ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Auditia, Al-Ayyubi, Kanza. Ada semua ya? Masuk semua? Berarti lengkap ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kalian semuanya. Mari kita bernyanyi Garuda Pancasila. Bisa ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Mari yang keempat, yang selanjutnya. Pendukungmu, patriot proklamasi.
tanggal 7 Mei tahun 2025. Kalian ketemu lagi dengan Bapak Yunus untuk belajar pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kalian akan belajar pelajaran yang ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya, yaitu unsur intrinsik. Apa kira-kira unsur intrinsik? Nanti akan Pak Guru jelaskan secara rinci. Ya, sebelum kita belajar unsur intrinsik, pembelajaran kemarin siapa yang masih ingat? Ajo, Pak Siren. Tentang kata tanya. Terus satunya tentang apa? Cerita fiksi. Terus cerita non fiksi. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, mengulas sedikit pembelajaran kemarin. Ada kata tanya. Kata tanya ada berapa? Ada 6. Kemudian cerita fiksi. Cerita fiksi siapa yang bisa mengartikan? Silakan maju. Ya. Cerita hayalan. Bagus, tepuk tangan untuk. Ya. Terus satu cerita yang benar-benar terjadi. Itu cerita apa namanya? Non-fiction. Tadi di awal aku tanya, kata tanya. Ada berapa kata tanya? Aku minta sekarang kepada Mbak Davis. Sebut satu. Kata tanya apa? Kata tanya apa fungsinya untuk gimana? Menanyakan benda. Terus kata tanya kedua, Mbak Kanza. Bagaimana? Bagaimana fungsinya apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Menanyakan cara melakukan sesuatu. Peter. Kemudian kata tanya yang ketiga. Kata tanya yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Bantu jawab. Ya, silakan. Kapan? Ada yang bisa jawab? Kata tanya kapan, peruntukannya atau fungsinya untuk apa? Yang nyari jawabnya. Menanyakan waktu. Sudah 3 ya. Yang keempat. Siapa yang bisa bantu saya untuk mengingat kembali? Yang keempat. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana? Itu berarti menanyakan tempat dan lain sebagainya. Insyaallah kalian sudah bisa mengingat kembali. Supaya kalian lebih semangat lagi, Pak Guru ajak kalian bernyanyi terlebih dahulu. Ini dengan nada lagu seperti menyanyi barengku. Jadi kalian nyanyikan dengan nada barengku. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Unsur intrinsik itu ada dalam cerita. Tema adalah dasar penulisan cerita. Tokoh itu pelaku dan kata adalah sifat. Alur itu jalannya. Terus. Sebuah peristiwa. Lagi. Kata adalah tempat. Waktu dan suasana. Amanat adalah pesan dari sebuah cerita. Kalian sudah menyanyikan lagu tentang unsur intrinsik. Sudah siap belajar unsur intrinsik? Siap. Oke, kita ke tujuan materinya. Belajar unsur intrinsik adalah agar kalian mampu mengartikan apa itu unsur intrinsik. Yang kedua, agar kalian mampu mengidentifikasi dalam unsur intrinsik itu ada apa saja. Nanti kalian akan diberi penjelasan oleh Pak Guru, yang mana nantinya penjelasan-penjelasan itu boleh tulis di buku tulis kalian. Manfaatnya belajar itu supaya kita dapat menghargai hasil karya orang lain.
Jadi sebuah cerita itu kan ditulis, dikarang oleh orang lainnya. Kalian pahami unsur implisiknya, kalian cari temanya, tokohnya siapa, latarnya di mana, dan lain sebagainya. Supaya kita belajar unsur intrinsik itu dapat mempermudah kita untuk mengetahui maksud dan tujuan daripada penulisnya ya. Baik anak-anak, kita sekarang akan masuk ke materi. Silakan kerja, yang nyering. Unsur pembangun dari dalam cerita. Baik, tepuk tangan untuk Mas Yubi. Nah, kira-kira Mas Yubi paham apa tidak artinya unsur intrinsik? Unsur pembangun. Jika dicontohkan, kalau kita mau bangun rumah, maka ada unsur-unsur yang memperkuat sebelum jadi rumah itu. Ada fondasi rumah, ya, ada nanti sebuah bata, tembok dan lain sebagainya, begitu ya. Sebelum jadi cerita, maka ada unsur-unsur intrinsik dulu yang dibentuk oleh penulis, oleh pengarang. Begitu. Baik, anak, silahkan kalian keluarkan buku tulis. Alat tulisnya juga silakan dikeluarkan karena Pak Guru akan memulai untuk menjelaskan secara rinci tentang unsur-unsur intrinsik. Silakan dikeluarkan. Buku paketnya keluarkan. Pada halaman 30. Halaman 30 ya. Sudah siap anak-anak? Tepuk semangat. Baik anak-anak. Tema adalah 1, 2, 3. Silakan. Pengertian tema adalah ide atau gagasan yang menjadi inti. Yang dimaksud inti berarti dasarnya. Entah itu temanya persahabatan, entah itu temanya pendidikan, dan lain sebagainya. Kita lanjut yang kedua. Silakan. Tokoh itu adalah pelaku yang ada dalam cerita. Ada yang pernah nonton filmnya Bawang Merah Bawang Putih? Benar ya? Bawang Merah Bawang Putih. Di sana ada dua karakter tokoh yang berbeda. Bawang Merah dikenal dengan sifat antagonis itu apa? Jahat ya. Kemudian yang Bawang Putih dikenal protagonis baik. Kalau protagonis adalah tokoh yang baik, kalau antagonis tokoh yang jahat. Yang perlu tambahkan tadi adalah tokoh tritagonis. Tokoh ketiga, tokoh pembantu yang disebut dengan tokoh tritagonis, tokoh pelerai. Oke, kita lanjut sekarang. Kalau nanti kalian membaca cerita, kemudian cerita itu berhubungan dengan latar atau tempat, misalkan di sungai, misalkan di pinggir hutan atau di atas pegunungan. Latar ini juga berhubungan dengan setting. Apa Pak setting itu? Setting itu seperti waktu terjadinya cerita itu kapan? Apa pagi hari? Apa siang hari? Apa malam hari? Baik anak-anak, untuk yang keempat ini, unsur intrinsik yang keempat itu disebut dengan alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau yang biasa kalian kenal bahasa sederhananya, alur adalah jalannya cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur apa saja? Bagus, sudah paham ya alur ya. Terakhir, anak-anak, kira-kira apa terakhir? Yang belum? Amanat. Yuk baca bersama-sama pengertian amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan
Jadi nanti kalian akan dapat tugas sebuah cerita yang mana nanti kalian akan mencari unsur intrinsiknya. Oke, kita ulangi dulu. Unsur intrinsik adalah tema adalah tokoh adalah bagus. Kemudian latar adalah tempat kejadian dari sebuah peristiwa. Alur adalah rangkaian peristiwa atau jalannya. Jadi amanat adalah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Baik anak-anak, akan Pak Guru tampilkan contoh video. Video singkat ini kalian tentukan unsur intrinsiknya secara mandiri dulu. Nanti setelah ini Pak Guru bentuk kelompok agar kalian lebih memahami lagi tentang unsur intrinsik. Baik, silakan kalian simak. Kura-kura sombong. Silakan fokus. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Apa indahnya langit itu. Ada yang bisa terbang di atas sana. Jika dengan tempur yang berat ini hanya melambat jalanku, aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Dipahami? Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Dipahami? Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika dia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya.
Sudah menemukan apa belum? Nanti ada tugas dari Pak Guru, tugas diskusi yang akan dinilai. Ini tidak dinilai dulu ya, yang mandiri ini ya, sebagai awal saja, sebagai pemanasan. Apakah kalian memahami apa tidak terkait usul intrinsik? Pak Dirman silakan. Judul apa Pak Dirman? Kura-kura ya? Terus? Kesombongan siapa kira-kira? Kura-kura. Terus setelah tema tokoh, ada siapa saja tokohnya? Kura-kura, burung, bebek, dan hewan lainnya ya. Anggap di sana hewan ya. Terus latarnya di mana itu? Di danau, di sungai ya. Terus alurnya maju. Terus amanatnya? Janganlah engkau sekali-sekali sombong. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Dirman. Sebelum kalian mengerjakan tugas diskusi, kalian harus menyepakati tugas yang akan Pak Guru berikan. Apakah kalian setuju kalau tugas berikut ini Pak Guru berikan tiap kelompok? Apakah setuju apa tidak? Setuju ya? Oke, Pak Guru setelah ini memberikan teks tentang cerita Abel ya. Baik, Pak Guru tentukan kelompok A di sini, kelompok B ini 3 orang, kelompok C 3 orang, kelompok D 3 orang, kelompok E 3 orang. Disepakati harus aktif di kelompoknya. Nanti hasilnya ada salah satu di antara kalian yang maju seperti Pak Dirman tadi untuk mempresentasi. Silakan satu orang maju sini untuk memilih teks ceritanya. Sama-sama Fabel. Memilih secara acak. Pak Guru buat begini, biar tidak kelihatan judulnya. Silakan pilih salah satu. Kelompok pilih satu. Baik, bawa ke tempat duduknya. Silakan. Pilih satu. Bawa tempat duduknya. Silakan pilih satu. Tidak ada yang tahu ya, judul dan teksnya tidak ada yang tahu. Sekarang adalah LKPD-nya. Apa Pak LKPD itu? Lembar kerja beserta di nih LKPD-nya kelompok E, LKPD-nya kelompok D, kelompok C, kelompok B, kelompok A. Kalian tulis nama kelompoknya terdiri 3 orang, ditulis di bawah. Kerjakan secara berdiskusi. Dibaca dulu bersama-sama teksnya. Teksnya dibaca bersama-sama dulu. Tema, tokoh, latar, lalu sini ya. Namanya kamu tulis dulu. Ditutup dulu yang sudah. Hasilnya LKPD-nya tutup, ininya dibuka, baca-baca lagi supaya lebih paham lagi. Selesai semua, alhamdulillah. Sekarang semuanya berdiri. Setelah ini ada kegiatan diskusi unjung sana. Oh, semangat. Semangat. Kelompok A ke B. Geser, ayo pindah. Kelompok B ke E. Kelompok E ke A. Kelompok C dan D bertukar. Pindah ujung sana, ayo. Silakan dilihat hasil pekerjaan kelompok lainnya. Pak Sibal duduk di kelompoknya Pak Siren ya. Kira-kira pekerjaan Pak Siren ini betul apa ada yang keliru? Ya, amanatnya gimana amanatnya kira-kira? Oh iya gitu, kurang banyak gitu. Pegang 1 menit, berdiri dulu, berpindah secara tertib ke kelompok awal. 1, 2, 3, 1 menit. Sekarang anak-anak kalian mempresentasikan satu persatu hasil daripada pekerjaan itu. Silakan. Biar disimak. Judulnya kecil dan buaya. Apa? Yang kamu temukan tema adalah kecil yang kelaparan. Terus
semut. Tema. Kuda acuh. Terus apa lagi? Amanat sebaiknya kita mendengarkan pendapat orang lain untuk kebaikan diri sendiri. Baik, tepuk tangan untuk kelompok B. Kelompok C. Dari judul dulu. Gajah dan semut, lanjut. Ya, temanya kesombongan. Gajah antagonis, semut protagonis. Terus latarnya di hutan ya. Alurnya maju, amanah. Jangan meremehkan orang lain. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok D. Kelompok D, Mas Alif. Yuk. Judulnya adalah singa dan tikus. Temanya persahabatan. Singa itu jahat. Tak jahat. Tikus jahat. Yang jahat siapa? Pemburu mau membunuh, ya. Saling membantu sesama teman. Tepuk tangan untuk kelompok D. Mas Ali dan kawan-kawan. Yang terakhir, Mas Yubi. Dia baca judulnya dulu. Judul kelinci dan kura-kura. Tema. Kesombongan. Kesombongan. Terus tokoh. Kura-kura baik, kelinci jahat. Ketan atau sinting hutan siang hari. Alur maju, Maju amanah. tidak menganggap remeh orang lain. Tangan untuk kelompok E. Tepuk semangat. Kalau kita izin mau diambil KBD-nya ya. Tidak ada namanya ya. Nanti akan Pak Guru beri penilaian. Sini Mas, Mbak. Bagaimana setelah kalian belajar dengan menggunakan penugasan secara sendiri tadi individu, bagaimana jika dibandingkan dengan belajar secara kelompok? Kira-kira lebih enak mana kira-kira? Lebih enak kelompok. Kenapa lebih enak kelompok? Bisa saling memahami, lebih mudah, cepat paham. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan berkelompok. Berkelompok berarti bersama, kompak. Ya. Jadi anak-anak, evaluasi adalah diskusi kelompok kalian bagaimana, kompak atau tidak. Dalam pekerjaan LKPD tadi, kalian mendapatkan kesulitan? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, tentang presentasi sudah dicoba satu-satu tadi, sudah berani semua ya. Sekali lagi, kalian dalam mempelajari unsur intrinsik ini, Pak Guru tanya, sudah paham apa belum? Kalau ada yang belum paham, silakan tanya ke Pak Guru. Silakan. Ada? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Jadi anak-anak, kesimpulan daripada pembelajaran hari ini adalah agar kita memahami unsur-unsur intrinsik itu apa saja. Ya, sebuah cerita akan terbentuk apabila unsur intrinsiknya lengkap dan benar. Kemudian anak-anak, bagaimana perasaan kalian belajar unsur intrinsik ini? Senang apa tidak belajar hari ini? Senang. Jempol satu, senang. Jempol dua, senang. Mudah-mudahan kalian selesai belajar unsur intrinsik ini dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika kalian menonton film, membaca cerita, dapat diterapkan. Ada unsur intrinsik di dalamnya. Tentukan temanya, tokohnya, alurnya, wataknya, dan bisa ya diterapkan itu ya. Di minggu berikutnya kalian akan mencari unsur intrinsik daripada cerita non fiksi, cerita yang benar-benar terjadi. Ya, siap ya, semangat ya. Nah, nanti ketika pulang ke rumah
ada teks, ada cerpen, kalian baca. Silakan dilanjutkan belajarnya. Terima kasih sekali lagi anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita bersama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah.